Eternal Secret King, Chapter 111. Bab 111, Ketidaksenangan Little Fatih. Puncak senjata, sedikit gemuk tiba di pintu masuk gua tempat tinggal Susimo. Pintu masuk dihancurkan oleh bangau kecil dan Susimo belum memperbaikinya. Melihat ke dalam, sedikit gendut melihat seorang pria berjubah hijau tertidur lelap di atas ranjang batu dengan harimau roh ganas yang menjaga di sampingnya. Sebuah binar muncul di mata kecil si gendut saat dia membuang pedang terbangnya ke samping dan bergegas masuk. Ketika harimau roh melihat sedikit lemak, ia menggeram pelan tetapi tidak menunjukkan rasa permusuhan. Ia secara alami tahu bahwa si kecil gemuk adalah teman Susimo. Jika ada orang lain yang menerobos masuk seperti itu, harimau roh akan bergegas ke depan Susimo untuk memblokir. Bung, bung, bangun. Sedikit gendut sudah berteriak sebelum dia mendekat. Meskipun Susimo tertidur lelap, dia sudah bangun tanpa sadar saat sedikit lemak masuk. Menggelengkan kepalanya yang mengantuk, Susimo duduk dan mengedipkan matanya yang mengantuk sambil meregangkan uratnya. Bro, kemana saja kamu selama 3 bulan terakhir? Mengapa saya tidak melihat Anda dimanapun? Sedikit gemuk bertanya. Susimo menjawab dengan santai, aku keluar untuk bersantai. Memutar matanya, sedikit gendut menggerutu, bro, kamu benar-benar percaya diri. Pertarungan 5 puncak semakin dekat, namun Anda pergi untuk bersantai. Berhenti sejenak, sedikit gemuk beringsut ke arah Susimo dan berkata dengan misterius, bro, apakah kamu tidak mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi di sekte kita baru-baru ini? Ah, Susimo agak bingung saat dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bro, kamu tahu ada pagoda 10 formasi di RIP, kan? Ya, seorang murid misterius membersihkan seluruh pagoda 10 formasi. Jantung Susimo berdetak kencang dan dia lebih terjaga sekarang. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, bagaimana kamu tahu tentang itu? Saya bukan satu-satunya. Semua murid percobaan dari 5 puncak tahu tentang itu. Tak lama kemudian, seluruh sekte akan mengetahuinya. Ada banyak orang berkumpul di RIP sekarang. Susimo terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan menyebabkan kegemparan seperti itu. Mungkinkah Penatua Luo dan Master Puncak Xuan Yi telah menyebarkan berita? Salah. Setelah dipikir-pikir, Susimo bertanya, apa maksudmu dengan murid misterius? Tidak ada yang tahu siapa yang membersihkan pagoda 10 formasi. Hehe, sedikit gemuk memberikan senyum misterius saat dia berkata dengan berseri-seri, itu bagian yang paling luar biasa. Setelah murid itu membersihkan pagoda, dia tidak meninggalkan namanya di prasasti 10 formasi. Sekarang, murid dari kelima puncak sedang menebak identitas orang itu. Prasasti 10 formasi. Susimo mengedipkan matanya dan samar-samar mengingat bahwa ada prasasti besar berisi kata-kata di samping pagoda 10 formasi. Apa maksudmu meninggalkan nama di prasasti 10 formasi? Susimo bertanya sekali lagi. Sedikit gemuk menjelaskan penggunaan 10 formasi stele. Setelah membersihkan pagoda, seseorang harus menempelkan lencana sekte mereka pada 10 formasi stele agar nama mereka dicatat. Susimo membeku sesaat dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, ada yang seperti itu. Orang luar biasa itu menyelesaikan semua 10 level sekaligus dan pergi dengan anggun begitu saja. Sangat mengagumkan. Mata kecil si gendut dipenuhi dengan kekaguman seolah-olah dia membayangkan sikap luar biasa seorang kultivator di tengah awan halus pergi saat dia menjentikkan lengan bajunya. Kenyataannya, Susimo benar-benar kelelahan malam itu dan hampir tidak berhasil kembali dengan pedang terbangnya. Tidak mungkin dia sebebas itu. Sedikit gemuk memperhatikan bahwa Susimo terganggu dan tampaknya tidak tertarik. Dia kemudian meraih lengan Susimo, berkata, bro, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke Aripik dan Anda akan melihat betapa menakjubkannya orang itu. Diam-diam, Susimo menghindari tangan si kecil gendut dan menggelengkan kepalanya. Aku akan memberikan izin. Susimo tidak punya banyak waktu untuk memulai. Sekarang dia telah menghabiskan 3 bulan di Aripik tanpa memurnikan ramuan, meningkatkan kultivasinya atau berlatih menggunakan pedang. Dia memiliki waktu kurang dari 3 bulan hingga akhir tahun. Bagaimana dia memiliki mood untuk bergabung dengan kerumunan? Terlebih lagi, dia adalah penantang misterius itu. Susimo sama sekali tidak penasaran. Pada saat yang sama, Susimo menyadari bahwa jika tersebar kabar, itu akan membawa sedikit masalah baginya. Dia memutuskan untuk menyembunyikannya untuk saat ini. Bro, ini kerumunan besar di Aripik sekarang. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sayang sekali jika Anda tidak pergi melihatnya. Sedikit gemuk tidak menyerah dan terus membujuk. Susimo terkekeh dan menjawab dengan santai, aku juga tidak tahu apa-apa tentang formasi. Apa pentingnya menantang pagoda? Pernyataan itu dilontarkan begitu saja oleh Susimo. Namun, sedikit lemak langsung tidak senang. Bang, telapak tangannya yang gemuk menghantam tempat tidur batu Susimo dengan keras, mengeluarkan bunyi gedebuk. Susimo bingung, bro, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Sedikit gemuk menjaga senyumnya dan ekspresinya sangat serius. Mungkin murid misterius itu bukan tandinganmu dalam hal penyempurnaan senjata. Tapi bro, jangan remehkan dia seperti itu. Apa maksudmu apa pentingnya menantang pagoda? Apakah Anda tahu apa artinya bagi seseorang untuk dapat membersihkan level 10 dari pagoda 10 formasi? Susimo bertanya secara otomatis, apa? Sedikit gemuk tercengang mendengar pertanyaan Susimo. Setelah menahannya lama, wajahnya memerah dan dia juga tidak bisa memberikan jawaban. Secara alami, sedikit lemak tidak terlalu marah. Itu hanya momen kemarahan bagi penantang misterius itu. Susimo memandangi wajah malu si gendut kecil dan tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, aku adalah murid misterius itu. Bro, berhentilah main-main, si gendut kecil melambaikan tangannya untuk memotongnya. Susimo, sedikit gendut berkata dengan suara yang dalam, bro, kamu harus mengerti bahwa melalui generasi murid percobaan dalam sejarah sekte, ada banyak orang jenius. Namun, yang terbaik di antara mereka hanya menyelesaikan level 6. Lihatlah Feng Haoyu itu, dia mungkin tampak mengesankan sekarang, tetapi tidak seperti belum ada jenius lain dengan akar roh angin di sekte tersebut. Dia hanya salah satu dari mereka. Namun, murid misterius yang menyelesaikan level 10 ini, dia adalah orang pertama sepanjang ribuan tahun sejarah sekte kita. Susimo hanya bisa mengangguk setuju. Pikirkan tentang itu, Bung. Bukankah luar biasa ketika Anda melewati formasi 8 distreses dan menghancurkan gerbang pengujian roh? Sama sepertimu, pencapaian murid misterius ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan wajah tabah, si gendut kecil berkata dengan sungguh-sungguh, bro, kamu harus rendah hati. Kerendahan hati itu penting. Anda tidak bisa memandang rendah orang lain dengan santai. Itu tidak akan berhasil. Baiklah, aku mengerti. Saya akan memeriksanya ketika saya punya waktu. Susimo berkeringat deras untuk percakapan ini. Ketika dia melihat bahwa si kecil gendut tidak berniat berhenti, dia mengubah topik pembicaraan.
Sudah lama sejak saya berkultivasi. Saya harus memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi saya. Sedikit gemuk memindai Suzimo dengan spirit piring art. Dia masih di level 6 Ki kondensasi. Pahit, sedikit gemuk berkata, bro, lihat dirimu. Anda sudah berada di level 6 Ki condensation 3 bulan lalu tetapi Anda belum berkembang sama sekali. Bagaimana kamu akan melawan Feng Haoyu? Bro, bahkan jika kamu tahu kamu tidak bisa memenangkannya, kamu harus bangkit dan tidak menyerah. Jalur kultivasi seperti melawan air. Jika Anda tidak maju, Anda akan didorong kembali. Anda telah menyia-nyiakan 3 bulan begitu saja. Apa yang harus saya katakan tentang Anda? Mendesah. Suzimo, Eternal Secret King, Chapter 112. Bab 112, Pilihan Eliksir. Dengan susah payah, Suzimo akhirnya berhasil mengusir sedikit lemak. Dia kemudian berjongkok di pintu masuk gua tempat tinggalnya dan fokus pada pembentukan formasi. Dia membentuk formasi tingkat 2, formasi pengumpulan asap. Karena identitas burung bodoh itu unik, Suzimo tidak berani membuat formasi pembunuhan. Cukup baginya untuk membuat formasi jebakan dan menahan burung bodoh itu. Berdiri di samping, harimau roh itu menyaksikan. Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia menyadari bahwa kembalinya Suzimo pasti berarti bahwa Suzimo telah menemukan cara untuk menekan burung bodoh itu. Dia pergi selama 3 bulan penuh, itu bukan waktu yang singkat. Suzimo membutuhkan 1 hari penuh untuk menyiapkan formasi pengumpulan asap. Namun, dia tidak berniat berhenti setelah itu. Dia terus membuat formasi kedap suara lain di luar formasi pengumpulan asap. Dengan begitu, Suzimo tidak akan terpengaruh tidak peduli bagaimana burung bodoh itu menangis di dalam perangkap. Setelah itu, dia membuat jejak menggunakan lencana makhluk roh di leher harimau roh sehingga yang terakhir memiliki akses tidak terbatas ke tempat tinggal gua. Pada saat semuanya sudah diatur, hari sudah malam. Suzimo menatap langit malam tanpa merasa mengantuk sedikit pun. Itu kurang dari 3 bulan hingga akhir tahun berhadapan, dia tidak punya banyak waktu lagi. Menurut rencana awalnya, dia akan mampu mencapai kondensasi Ki yang disempurnakan melalui penggunaan batu roh yang cukup. Sekarang dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di area peak, dia hanya akan dapat mencapai level 9 Ki condensation maksimal pada akhir tahun. Lagi pula, dia belum memiliki banyak kemajuan dalam penyempurnaan eliksir. Terhadap kondensasi Ki sempurna Feng Haoyu, Suzimo tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Selanjutnya, Feng Haoyu mengembangkan salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama, pedang etiril. Satu-satunya kesempatan Suzimo untuk menang adalah pada 2 manual formasi pedang. Dia harus menguasai tripartit dan formasi pedang heksagonal sebelum akhir tahun berhadapan dan menjadi master formasi pedang. Suzimo tidak tidur sepanjang malam saat dia memanggil eliksir furnace miliknya dan mulai menyempurnakannya. Sebelumnya, dia memiliki kesempatan untuk memurnikan ramuan kelas 1. Namun, itu meledak karena gangguan bangau kecil, menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Setelah 3 bulan tidak memurnikan ramuan, teknik Suzimo jelas berkarat. Tidak dapat mengontrol suhu api dengan tepat, ramuan roh dibakar menjadi abu. Hanya sampai tengah malam ketika dia akhirnya menemukan perasaan itu dan masuk ke dalam alurnya. Gagal berkali-kali di antaranya, Suzimo akhirnya berhasil menyempurnakan kuali eliksir yang datang pagi-pagi sekali. Biasanya, sebuah kuali berisi 9 ramuan. Namun, kerumitan penyempurnaan meningkat dengan resepnya dan dengan demikian, jumlah ramuan berkurang. Misalnya, di antara eliksir tingkat 1, yang paling sulit adalah eliksir pendirian yayasan dan setiap penyempurnaan hanya akan menghasilkan 1 eliksir, tidak lebih. Eliksir pengumpulan roh adalah yang paling sederhana untuk disempurnakan di antara eliksir tingkat 1. 9 ramuan pengumpul roh meledak dari lubang di tungku eliksir dan melayang di udara. 8 dari obat mujarab memiliki 3 pola obat mujarab terukir pada mereka, itu adalah obat mujarab kelas atas. Salah satunya memiliki 4 pola ramuan tingkat tinggi. Melihat 9 ramuan yang telah dia sempurnakan melayang di udara, mata Suzimo berkedip saat dia merenung. Di luar dugaannya dia berhasil menghasilkan ramuan dengan kualitas seperti itu dengan upaya pertamanya. Penyempurnaan ramuan tidak seperti senjata. Untuk penyempurnaan senjata, api adalah fondasinya. Namun, inti sebenarnya dari itu ada di tangga penempaan dan pengumpulan semangat. Adapun penyempurnaan eliksir, inti sebenarnya terletak pada 2 langkah ekstraksi. Semakin teliti ekstraksi, semakin sedikit pengotor eliksir dan semakin baik kualitas produk akhir. Dengan satu pikiran, api merah muncul dari ujung jari tangan kanan Suzimo dengan suara keras. Hanya ada satu penjelasan mengapa dia bisa membuat eliksir dengan kualitas seperti itu adalah Spirit Fire level 3. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api roh level 3 yang dihasilkan oleh tangan kanannya tidak seperti api roh level 3 normal. Nyatanya, itu sepertinya memberinya keuntungan unik dalam hal memurnikan ramuan roh. Selama dia terus berlatih memahami suhu api dengan tepat dan membiasakan diri dengan rasio ramuan roh, tidak mungkin baginya untuk membuat ramuan yang sempurna. Mungkin nyala apiku ini sebenarnya bukan api roh level 3. Mungkin warnanya sama dengan yang satu. Suzimo memandangi tangan kanannya berulang kali dan berpikir keras. Saat itu, teriakan burung bangau yang familiar muncul di luar gua tempat tinggalnya. Gak, gak, harimau roh itu gemetar saat tersentak ketakutan. Rambut di punggungnya semua berdiri saat rasa takut merembes keluar dari matanya. Bahkan setelah 3 bulan, roh macan masih memiliki rasa takut. Itu sudah cukup untuk menceritakan betapa tersiksanya bangau kecil itu. Akhirnya di sini, Suzimo tersenyum lembut sambil menatap bangau kecil yang turun dari langit dengan tenang. Mengepakkan sayapnya, bangau kecil memandang Suzimo dengan ekspresi mengejek dan gembira. Maknanya jelas, burung kecil, bahkan jika kamu bersembunyi di luar selama 3 bulan, cepat atau lambat kamu harus kembali. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Tepat saat bangau kecil turun ke pintu masuk gua, cahaya terang dan menyilaukan bersinar dari tanah. Pola formasi bersinar terang saat formasi pengumpulan asap diaktifkan. Tidak, ekspresi bangau kecil berubah karena panik. Dia ingin terbang ke langit tapi menyadari bahwa bagaimanapun dia mencoba, dia tidak bisa terbang keluar dari wilayah kecil itu. Itu terjebak, dibesarkan di puncak etiril, bangau kecil secara alami mengetahui metode yang digunakan oleh para pembudidaya. Seketika, ia menyadari bahwa ia mungkin telah jatuh ke dalam jenis formasi susunan. Gak, marah, bangau kecil menjerit tajam dan keras. Namun, suaranya bergema di sekitar formasi kedap suara dan tidak bisa melewatinya. Di dalam gua, roh macan memandang bangau kecil yang membuka mulutnya tanpa ada suara yang keluar. Seketika, itu berseri-seri dan melompat-lompat kegirangan. Gilirannya untuk melihat burung bodoh itu menderita. Akhirnya, pembalasan. Sekarang giliranku untuk balas dendam. Harimau roh mengangkat kepalanya dan melolong, mengeluarkan semua kemarahannya.
Ketika melihat provokasi harimau roh, bangau kecil semakin marah. Itu berdiri diam di tempat selama beberapa waktu sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Di tengah badai yang mengamuk terbentuk, ia menukik ke arah gua dengan cakar yang dingin dan tajam. Harimau roh melompat ke kanan. Saat hendak menghindar, ia menyadari bahwa bangau kecil masih terjebak di wilayah yang sama dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ia hanya terbanting di tikungan seperti serangga tanpa kepala. Itu menyebabkan harimau roh tertawa lebih riang. Su Zimo menghela napas lega. Jelas bahwa burung bodoh itu tidak tahu apa-apa tentang formasi. Selain itu, tidak cukup kuat untuk menembus formasi dengan kekerasan. Dia akhirnya bisa berkultivasi dengan damai selama beberapa hari ke depan. Benar-benar acuh tak acuh terhadap bangau kecil yang mengamuk dan menangis di pintu masuk gua, Su Zimo mengeluarkan batu roh dari tas penyimpanannya dan menyalurkan kondensasi ki untuk berkultivasi. Kultivasinya stagnan selama 3 bulan sekarang dan dia harus meningkatkannya sesegera mungkin. Meskipun dia baru saja memurnikan kuali eliksir pengumpul roh, Su Zimo tidak berniat untuk mengkonsumsinya. Dia mengetahui dari Master Eliksir Peak sebelumnya bahwa selain eliksir sempurna, semua eliksir bertingkat lainnya memiliki ketidakmurnian. Dampak yang mereka berikan pada pembudidaya adalah sesuatu yang belum ditentukan. Saat itu, Su Zimo sudah menentukan pilihan. Kecuali itu ramuan yang sempurna, dia tidak akan mengkonsumsinya dengan santai. Saat itu, Su Zimo belum menyadarinya. Namun, pilihannya itulah yang menjadi alasan mengapa dia mendapatkan fondasi yang kokoh yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di jalur kultivasinya. Eternal Secret King, Chapter 113. Bab 113, Sungguh Berdosa. Setelah 3 hari, Su Zimo akhirnya memurnikan kuali ramuan pengumpul roh dengan ramuan yang sempurna. Dia menempatkan ramuan sempurna itu dengan hati-hati ke dalam botol batu giok dan menyimpannya di tas penyimpanannya. Derek kecil terjebak oleh formasi pengumpulan asap selama 3 hari terakhir dan tidak dapat melarikan diri. Itu juga serak setelah menangis selama 3 hari 3 malam. Sekarang, itu tergeletak di tanah dengan sedih, menatap Su Zimo dengan menyedihkan. Su Zimo datang ke depan formasi pengumpulan asap dan memandangi bangau kecil dengan senyum palsu. Burung bodoh, kamu tahu seberapa kuat aku sekarang? Bangau kecil mengangguk dengan tergesa-gesa dan menunjukkan ekspresi kagum. Su Zimo tidak tergerak. Burung bodoh ini memiliki status tinggi dan tidak pernah menderita sebelumnya di sekte, tidak mungkin ia menyerah begitu saja. Jika Su Zimo melepaskannya, itu mungkin akan kembali dan menyebabkan keributan yang lebih besar. Tinggal di sini selama 3 bulan. Aku akan melepaskanmu setelah 5 puncak berhadapan, kata Su Zimo dengan santai. Gak. Seketika, ekspresi bangau kecil berubah saat ia meneriaki Su Zimo seolah mengancamnya. Mencemooh dengan dingin, Su Zimo berpura-pura seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan meninggalkan guanya, mengendarai pedang terbangnya menuju puncak eliksir. Mengetahui cara menyempurnakan eliksir pengumpulan roh tidak cukup baginya untuk menjadi yang nomor 1 di puncak eliksir. Kesulitan terbesar penyempurnaan senjata terletak pada pengumpulan roh. Adapun penyempurnaan eliksir, kesulitannya terletak pada pengetahuan mendalam yang dibutuhkan dari semua jenis ramuan roh. Seorang master penyempurnaan eliksir dasar akan dapat membedakan antara ramuan roh untuk eliksir tingkat 1 serta atributnya dan suhu yang dapat mereka tahan. Seseorang yang tidak terbiasa dengan hal-hal itu akan ditempatkan di suatu tempat jika seseorang memberi mereka resep dan mereka tidak mengetahui ramuan roh yang terdaftar. Jika demikian, bagaimana mereka bisa memperbaiki ramuan apapun? Master penyempurnaan eliksir yang luar biasa akan dapat memahami deskripsi resep berdasarkan imajinasi dan kreativitas mereka. Dari sana, mereka dapat menyempurnakan ramuan baru menggunakan rasio mereka sendiri. Tapi tentu saja, Su Zimo masih jauh dari itu. Motif Su Zimo untuk menuju ke puncak eliksir adalah untuk menukar rekor ramuan roh tingkat 1 sehingga dia bisa menghafalnya. Setelah itu, dia akan menukar beberapa resep dan ramuan roh untuk terus berlatih penyempurnaan. Tak lama kemudian, Su Zimo kembali ke guanya. Selama beberapa hari berikutnya, dia bekerja untuk meningkatkan kultivasi dan penyempurnaan ramuannya. Terperangkap dalam formasi, bangau kecil tidak punya apa-apa untuk dimakan dan berat badannya turun, tampak lebih menyedihkan. Harimau roh tidak tahan melihatnya menderita dan oleh karena itu, ketika berburu makanan di luar, ia akan membawa beberapa bangau kecil juga, sesekali mengobrol dengannya. Selama periode ini, hubungan antara harimau dan burung bangau sedikit membaik. Hanya saja, cara bangau kecil memandang Su Zimo masih dipenuhi kebencian dan kesombongan. Su Zimo tidak bisa diganggu. Hari ini, dia memurnikan kuali eliksir lain dengan 4 tingkat tertinggi dan sisanya dengan tingkat superior. Saat Su Zimo hendak menyimpan ramuan itu, dia punya ide. Meskipun dia tidak akan mengkonsumsi ramuan itu masih mengandung esensi ramuan roh. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan bekerja untuk membantu makhluk roh meningkatkan kultivasi mereka lebih cepat juga. Memikirkan hal itu, Su Zimo berjalan menuju harimau roh dengan ramuan berbau harum. Tepat saat dia hendak bertanya, roh macan itu menggoyang-goyangkan ekornya dengan pandangan seperti calo. Mulutnya menganga dan air liurnya hampir meneteskan air liur. Baiklah, itu menyelamatkannya dari pertanyaan. Lihatlah ekspresimu yang tidak berharga. Su Zimo memarahi dengan bercanda sebelum melemparkan beberapa ramuan yang baru saja dihaluskan. Harimau roh melompat ke udara dan membuka mulutnya, menangkap ramuan dan mengunyah dengan puas. Ketika bangau kecil yang terjebak dalam formasi melihat itu, ia tertegun. Itu juga berhasil. Itu benar-benar terpana. Itu telah mengambil ramuan di masa lalu sebelumnya. Namun, bahkan jika ibunya adalah Mystical Guardian Beast, obat mujarab yang diberikan kepadanya paling baik adalah kelas menengah. Bangau kecil belum pernah melihat seseorang seperti Su Zimo yang akan memberi makan anjing ramuan kelas atas. Bagi bangau kecil, cara harimau roh menjilat dengan ekor yang bergoyang sebelumnya tidak berbeda dengan seekor anjing. Derek kecil memiliki pandangan yang jelas tentang segalanya, bahkan ada ramuan tingkat tinggi. Sungguh luar biasa, sungguh boros, menarik sekali. Betapa berdosa, tapi aku suka itu. Bangau kecil melompat ke tanah dengan bersemangat dan mengedipkan mata pada harimau roh, mencoba memberi isyarat padanya. Ada banyak kultivator yang membesarkan binatang roh di dunia kultivasi. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mau memberi makan binatang roh mereka dengan ramuan, apalagi ramuan unggul atau tingkat tertinggi. Penggarap bahkan tidak tahan untuk memakan ramuan itu, apalagi memberi makan binatang roh mereka. Bangau kecil merasa bahwa dia rukun dengan harimau roh akhir-akhir ini dan itu menyiratkan bahwa yang terakhir berbagi beberapa ramuan dengannya. Harimau roh melirik bangau kecil dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia mengambil ramuan dengan kualitas terburuk dari tanah dan melemparkannya ke formasi pengumpulan asap. Bangau kecil sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Menggerakkan pantatnya, harimau roh itu berlari mundur dan mencakar lingkaran di tanah, melindungi sisa ramuan di depannya.
Sepertinya siap melawan siapapun sampai mati jika mereka berani menyentuh pil itu. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengambil beberapa botol batu giok dari tas penyimpanannya, dia menuangkan semua ramuan di depan harimau roh. Sebagian besar dari mereka adalah eliksir tingkat tinggi dengan beberapa yang tingkat tertinggi, bahkan kualitas terendah ada di kelas menengah. Dia berkomentar, ini semua untukmu. Cepat dan tingkatkan kultivasi Anda. Petik 2. Harimau roh itu terpesona. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Sukacita akhirnya datang kepadaku. Harimau roh terjun terlebih dahulu ke tumpukan ramuan dan hampir pingsan karena aroma itu semua. Bangau kecil semakin cemas saat melihat, menangis berulang kali tetapi suaranya tidak terdengar sama sekali. Bagaimana kamu bisa menghabiskan begitu banyak ramuan? Bagikan beberapa dengan saya. Setelah beberapa saat, harimau roh itu sadar kembali dan menelan beberapa ramuan lagi. Kemudian tergeletak di tanah dan mulai mendengkur. Setiap makhluk roh tahu bagaimana berkultivasi secara bawaan. Namun, makhluk roh tertentu dengan garis keturunan yang kuat akan berisi warisan ingatan yang akan membuat teknik kultivasi mereka semakin kuat. Harimau roh hanya memiliki garis keturunan biasa dan teknik kultivasinya tidak akan pernah bisa menandingi bagian pembersihan sumsum, apalagi The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Pemikiran untuk memberikan bagian pembersihan sumsum kepada harimau roh agar bisa menjadi lebih kuat juga terlintas di benak Su Zimo. Namun, Dai Yue pernah memperingatkannya untuk tidak memberikan keterampilan itu kepada orang lain dan karena itu, Su Zimo hanya bisa mengabaikan pemikiran itu. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Bangau kecil merasa sangat sedih. Tidak punya pilihan, ia mengambil ramuan yang ditinggalkan oleh harimau roh sebelumnya dan mulai berkultivasi. Dalam beberapa hari, harimau dan bangau itu menghabiskan semua ramuannya. Meskipun budidaya bangau kecil meningkat, itu tidak jelas karena itu adalah roh iblis dan tidak mengkonsumsi banyak ramuan sejak awal. Namun, aura roh macan jelas jauh lebih ganas. Tatapannya berubah menjadi lebih menyeramkan dan bulunya sekarang berwarna keemasan, berdiri tegak seperti jarum yang berkilauan. Jika terus berkultivasi seperti itu, tidak akan lama sebelum macan roh menjadi iblis roh dunia pendirian yayasan. Setelah obat mujarab dikonsumsi, roh macan dan bangau kecil mendambakan lebih banyak saat mereka memandang Su Zimo dengan sedih, menunggunya untuk disempurnakan. Saat ini, ramuan roh yang telah ditukarkan oleh Su Zimo telah habis seluruhnya. Karena dia tidak lagi memiliki poin kontribusi, dia harus menggunakan batu roh jika dia ingin menukar ramuan roh di eliksir peak. Namun, Su Zimo membutuhkan batu roh untuk meningkatkan kultivasinya. Bertemu dengan tatapan antisipasi dari dua makhluk roh, Su Zimo hanya mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memperbaiki ramuan lagi. Aku kehabisan herbal roh. Itu seperti guntur yang menyambar. Berita itu merupakan pukulan besar bagi harimau dan bangau. Keduanya kecanduan dan belum menikmati kepuasan hati mereka. Namun, dia akan berhenti. Eternal Secret King, Chapter 114. Bab 114, Kartu Trump. Alasan mengapa Su Zimo ingin berhenti memurnikan ramuan adalah karena dia tidak lagi membutuhkannya. Mirip dengan penyempurnaan senjata, Su Zimo tidak lagi harus membuang waktu untuk itu sekarang karena dia bisa menyempurnakan senjata roh tingkat rendah. Ada 2 bulan tersisa untuk pertemuan akhir tahun. Saat ini, kultivasi Su Zimo berada di level 7 Ki Condensation. Ditambah dengan ramuan sempurna yang telah dia sempurnakan sebelumnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai kondensasi Ki level 9 pada akhir tahun. Namun, kondensasi Ki yang disempurnakan tidak mungkin baginya. Pada kondensasi Ki yang disempurnakan, dantian akan terbuka seperti lautan Ki yang luas dan seseorang akan jauh lebih kuat daripada di level 9. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan ramuan, batu roh, dan kultivasi yang lama. Bahkan kultivator dengan akar roh surga tidak terkecuali aturan itu. Selama periode waktu ini, bangau kecil telah mengkonsumsi cukup banyak ramuan Su Zimo. Meski masih terjebak dalam formasi pengumpulan asap, hubungannya dengan Su Zimo telah membaik. Meski begitu, Su Zimo tidak berani melepaskan bangau kecil. Hari ini, sedikit lemak tiba di gua tempat tinggal Su Zimo sekali lagi. Ketika dia melihat kultivasi Su Zimo telah meningkat, dia merasa lega dan berpikir bahwa Su Zimo akhirnya bangkit. Saat ini, ranah kultivasi sedikit berlemak berada di puncak kondensasi Ki level 8. Pada akhir tahun, dia pasti akan mencapai level 9 Ki Condensation. Meskipun kemajuannya sudah sangat cepat, itu masih sedikit kalah dibandingkan dengan Feng Haoyu dan Leng Rou. Secara teori, kecepatan kultivasi akar roh surga tidak boleh kalah dengan akar roh varian. Su Zimo samar-samar merasakan bahwa fisik kecil yang gemuk itu berbeda. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengannya, itu pasti jauh lebih kuat daripada kebanyakan prajurit penyempurnaan Ki lainnya. Ada kemungkinan bahwa sedikit lemak telah menggunakan sebagian dari semangat Ki untuk menempa tubuhnya. Itu mungkin mengapa dia tidak setingkat dengan Feng Haoyu dan Leng Rou. Alasan kedatangan si kecil gendut secara alami adalah untuk memberikan kepada Su Zimo berbagai metode penggunaan pedang dan pertarungan antar pembudidaya. Seperti yang telah disebutkan Xuan Yi, pertarungan antara Ki Refinement Warriors relatif sederhana dan tidak banyak hal yang perlu disebutkan, sebagian besar harus dipelajari melalui pengalaman praktis. Selama bulan itu, sedikit lemak tinggal di gua tempat tinggal Su Zimo. Saat mereka berdua bertanding setiap hari, keterampilan memegang pedang Su Zimo menjadi semakin mahir. Awalnya, Su Zimo benar-benar dirugikan. Setiap kali si kecil gendut memanggil pedang terbangnya, dia bisa menekan Su Zimo dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Namun, seiring berjalannya waktu, Su Zimo secara bertahap mampu menyamai sedikit lemak secara merata. Selanjutnya, roh macan bahkan bergabung dalam pertarungan dan menyerang Su Zimo bersama dengan sedikit lemak. Pada awalnya, Su Zimo tidak terbiasa diserang oleh si gemuk kecil dan harimau roh secara bersamaan. Namun, saat keterampilan memegang pedangnya meningkat, dia mampu mempertahankan posisinya tanpa kalah. Selama periode waktu ini, apa yang paling membingungkan sedikit lemak adalah bahwa meskipun berada di level 7 Ki Kondensasi, Su Zimo benar-benar mampu menandingi dia yang berada di level 8. Itu menyiratkan bahwa kualitas ki roh Su Zimo jauh lebih unggul dibandingkan dengan sedikit lemak. Tapi, itu tidak masuk akal. Keduanya memiliki akar roh surga, jadi mengapa ada perbedaan tingkat antara ki roh mereka? Little Fat juga pernah bertanya tentang hal itu sebelumnya, tetapi Su Zimo hanya menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak jelas. Sebenarnya, Su Zimo punya teori. Itu karena perubahan kualitas akan terjadi setelah ki roh memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya, menyebabkannya menjadi lebih murni di dalam tubuhnya. Samar-samar, Su Zimo merasa bahwa tangan kanannya mungkin memiliki sesuatu yang ditinggalkan Dai Yue untuknya. Itulah alasan mengapa dia bisa menghasilkan api roh level 3 juga.
Namun, semuanya sangat aneh sehingga Suzimo secara alami tidak akan menyebutkannya kepada orang lain. Hari ini, sedikit gemuk punya rencana untuk pergi. Dia telah mengajari Suzimo sebagian besar dari apa yang telah dia pelajari di Spirit Peak tidak ada artinya untuk tinggal lebih lama lagi. Sebelum dia pergi, si gendut kecil tiba-tiba menyatakan secara misterius, "Bro, aku tahu sepertinya kita agak seimbang akhir-akhir ini. Tapi, sebenarnya, saya punya kartu truf." Oh, Suzimo mengangkat alisnya. Ekspresi sombong melintas di mata si kecil gendut saat dia terkekeh. "Bro, aku sebenarnya telah mengembangkan teknik tempering tubuh yang membutuhkan sedikit kiroh. Jika bukan karena itu, saya akan dapat mencapai kondensasi ki yang disempurnakan pada akhir tahun ini." Memang, Suzimo telah menebak dengan benar. Ketika dia melihat bahwa Suzimo tidak memiliki reaksi yang mencolok, sedikit orang gemuk mengira itu karena dia tidak memahami manfaat dari tempering tubuh. Karena itu, dia bergegas maju dengan penuh semangat. "Bro, kamu belum pernah bertarung dengan kultivator yang telah melunakkan tubuh sebelumnya. Jika saya menggunakan kartu truf saya, Anda pasti akan kalah." "Apakah begitu?" Suzimo terkekeh dan bertanya. Ketika dia mendengar itu, si kecil gendut memelototinya dan mendengus lembut, "Bro, jika kamu masih tidak percaya padaku, kita bisa melakukan spar lagi sehingga aku bisa menunjukkan teknikku." "Sangat baik." Suzimo mengangguk setuju. Lemak kecil memanggil lemak, itu adalah senjata roh semu. Di antara 5 puncak, tidak banyak murid percobaan yang memiliki senjata roh tingkat rendah. Karena sedikit lemak baru saja bergabung kurang dari setahun, dia tentu saja tidak memilikinya juga. Selama pertarungan normal mereka, Suzimo secara alami tidak menggunakan pedang terbang tingkat rendah yang dia buat. Sebaliknya, dia juga akan menggunakan senjata roh semu. Pergi, aliran kiroh keluar dari kedua ujung jari mereka ke pedang terbang mereka. Bolak-balik melalui gua tempat tinggal, kedua pedang terbang bentrok satu sama lain. Melekat, dentang, suara benturan logam bergema saat percikan api berterbangan. Dalam hal penggunaan pedang, keduanya seimbang dan pedang terbang tidak ada pihak yang bisa menghancurkan pertahanan yang lain. Saat itu, si kecil gendut berteriak dan menamparkan tas penyimpanannya, memanggil kapak raksasa. Kapak raksasa itu terlihat berukuran sama dengan sedikit lemak dan terlihat sangat aneh saat dia memegangnya. Sementara pedang terbang mereka bertarung di udara, sedikit orang gemuk memanfaatkan kesempatan itu dan maju terus. Cahaya keemasan menyinari permukaan tubuhnya saat dia tiba-tiba tiba di hadapan Suzimo, lebih cepat dari sebelumnya. Swoosh! Kapak raksasa merobek kekosongan dan turun dari langit dengan mengancam. Sebelum mendekat, rambut Suzimo sudah disisir ke belakang. "Haha, kawan, kamu kalah." Lemak kecil tertawa terbahak-bahak. Saat kapak raksasa hendak mengenai kepala Suzimo, si kecil gendut buru-buru menahan diri. Saat itu, dengan ekspresi tidak berubah, Suzimo tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kapak yang datang. Bang! Meskipun kapak raksasa telah bertemu dengan daging, suara yang bergema terasa seperti dikalahkan. Kapak raksasa tidak bisa maju lagi. Wajah kecil si gendut menjadi pucat karena perlawanan saat dia bergegas mendekat dan bertanya dengan panik, "Bro, apa kau baik-baik saja? Kenapakah kau mengambil senjataku?" Suzimo telah melemparkan kapak ke tanah dan mencabut kukunya secara diam-diam. Mengangkat tangan Suzimo, sedikit gemuk memeriksanya bolak-balik, tidak ada kerusakan sama sekali. Dia baik-baik saja, benar-benar tidak terluka. Tatapan sedikit gendut terhadap Suzimo berubah secara bertahap. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak mungkin dia berani menerima senjata dengan tangan kosong, itu mirip dengan mendekati kematian. Namun, sedikit gendut telah menyaksikan pemandangan yang terungkap tepat di depan matanya. Sebelum sedikit gemuk berhasil menarik kembali momentumnya, Suzimo sudah menghentikan kapaknya. Perasaan itu tidak berbeda dengan memotong gunung yang tak tergoyahkan. "Kak, kamu." Mata kecil yang gendut dipenuhi dengan keheranan. Suzimo terkekeh santai. "Saya juga telah mengembangkan teknik tempering tubuh sebelumnya. Anda harus membantu saya menyembunyikannya." Pasti, tentu saja." Sedikit gemuk mengangguk secara naluriah. Eternal Secret King, Chapter 115. Bab 115, Permulaan Menghadapi. Ketika sedikit gemuk meninggalkan gua tempat tinggal Suzimo, dia masih dipenuhi keraguan. Dalam keadaan linglung, dia tidak tersentak dari apa yang terjadi sebelumnya. Tidak ada kekurangan teknik penempaan tubuh yang menakjubkan di dunia kultivasi. Namun, dia belum pernah mendengar tentang senjata yang dapat ditangkap pengguna dengan tangan kosong. Dan, dia tidak terluka sama sekali. Bahkan setan yang dikenal dengan tubuh kuat mereka mungkin tidak berani melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, sedikit gemuk mengingat adegan mereka memasuki sekte. Suzimo menggendongnya saat berhadapan dengan roh iblis di dinding puncak, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan tempering tubuh. Sambil mengerutkan kening, si kecil gendut teringat saat kapak raksasanya bertemu dengan telapak tangan Suzimo. Selain bunyi gedebuk, ada beberapa suara aneh lainnya. Seolah-olah sesuatu yang tajam telah menggores senjatanya, membuat suara yang tajam. Karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba, sedikit gemuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, hal-hal terasa aneh dalam retrospeksi. Secara naluriah, dia mengeluarkan kapak raksasanya dan menyapu dengan tatapannya. Seketika, pupilnya menyempit saat bulu di punggungnya berdiri, dia membatu. Ada 5 lubang kecil di permukaan kapak. Dengan menghirup udara dalam-dalam, si kecil gemuk menenangkan diri dan menggerakkan telapak tangannya di atas kapak. Dia meletakkan telapak tangannya di bilah kapak. Jari-jarinya pas di tempat kelima lubang itu. "Bro," sedikit lemak menelan. Menjaga kapaknya dengan tergesa-gesa, dia menyesuaikan emosinya dan menenangkan dirinya sebelum pergi. Di gua tempat tinggal, Suzimo menatap telapak tangannya dan mendesah lembut. Dia hanya ingin mengambil kapak gendut kecil dengan iseng sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menekan kekuatan darah dan memaksa paku tajam itu keluar. Mungkin bukan masalah besar untuk dilihat oleh si kecil berlemak. Namun, jika senior sekte melihatnya, mereka mungkin akan curiga dan bahkan mungkin mengungkapkan garis keturunan iblisnya. Masalah ini pada akhirnya menjadi masalah. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Itu 1 bulan lagi dari pertemuan akhir tahun. Kultivasi Suzimo baru saja naik ke kondensasi ki level 8. Dia mengambil tripod senjata dari tas penyimpanannya. Tidak peduli apa, dia harus menguasai formasi pedang tripartit dalam sebulan. Akan lebih baik jika dia bisa menguasai formasi pedang heksagonal juga, yang akan meningkatkan peluang kemenangannya melawan Feng Haoyu. Prasyarat untuk mengembangkan formasi pedang adalah seseorang harus memiliki 1 set pedang terbang. Suzimo sudah memiliki pedang terbang kelas rendah, dia harus menyempurnakan 5 pedang lagi. Baginya, menyempurnakan pedang terbang tingkat rendah tidak lagi menjadi masalah. Dia mendapat bantuan persepsi rohnya untuk aspek pengumpulan roh, mengubahnya menjadi tingkat keberhasilan 100%.
Namun, dia masih tidak bisa menyempurnakan senjata roh kelas menengah karena alasan yang tidak diketahui. Setelah sehari, Su Zimo berhasil menyempurnakan 5 pedang terbang tingkat rendah untuk membuat satu set. Di gua tinggalnya, dia mengingat kembali isi formasi pedang tripartit dan mulai berkultivasi. Penguasaan pedang terbang yang sangat tinggi diperlukan untuk formasi pedang, pengaturannya harus sempurna. Untungnya, Su Zimo telah membangun fondasi yang kokoh dalam penggunaan pedang berkat bantuan si kecil gemuk selama sebulan terakhir. Sekarang, yang harus dia pelajari adalah bagaimana mengendalikan beberapa pedang terbang. Di bulan terakhir, atmosfer di 5 puncak itu jelas jauh lebih padat. Sebagian besar murid bersembunyi di gua tempat tinggal mereka berkultivasi, bersiap untuk menunjukkan kehebatan mereka secara langsung. Keributan yang disebabkan oleh penantang misterius dari Araipik berangsur-angsur mendidih juga. Sebelumnya, identitas penantang misterius telah menjadi topik paling populer di kalangan murid dari 5 puncak dengan semua orang menebak identitasnya setiap hari. Namun, diskusi tersebut sebagian besar mereda menjelang akhir tahun. Hari ini, bel terdengar dari Istana Ethereal. Ada total 5 suara. Pertarungan 5 puncak telah resmi dimulai. Banyak murid percobaan muncul dari gua mereka satu demi satu, melaju menuju puncak senjata dengan ekspresi bersemangat. Pertarungan 5 puncak berlangsung selama 5 hari. Karena puncak senjata dan eliksir adalah yang terlemah, menurut pengaturan tahun-tahun sebelumnya, pertemuan mereka diatur pada hari pertama dan kedua. Namun, ada yang berbeda tahun ini. Setiap orang dari 5 puncak mengetahui tantangan Feng Haoyu dan Su Zimo. Secara kebetulan, keduanya akan mengambil bagian dalam pertarungan weapon dan eliksir peak. Baik itu penyempurnaan atau senjata atau ramuan, keduanya sangat merugikan ki, energi, dan kondisi mental seseorang. Untuk memastikan bahwa keduanya dapat mengambil bagian dalam pertarungan dalam kondisi terbaik mereka, 5 master puncak sepakat bahwa mereka akan memisahkan acara tersebut. Hari pertama, weapon peak saling berhadapan. Hari kedua, talisman peak saling berhadapan. Hari ketiga, eliksir peak saling berhadapan. Hari keempat, arai peak saling berhadapan. Hari kelima, spirit peak saling berhadapan. Karena pertarungan puncak roh adalah acara yang paling dinantikan di antara 5 puncak, selalu di hari terakhir setiap tahun. Alasan mengapa mereka mengatur pertemuan puncak arai sebelumnya adalah agar Feng Haoyu bisa mendapatkan istirahat yang cukup dan bersiap untuk pertemuan puncak roh. Pertarungan weapon peak diadakan di Weapon Refinement Hall. Pada hari pertama, hampir semua murid dari 5 puncak telah berkumpul di luar aula penyempurnaan senjata, bahkan ada pertemuan murid sekte dalam. Puncak senjata belum pernah melihat kerumunan seperti itu sebelumnya. Sekilas, seluruh tempat itu padat dengan orang. Alasannya adalah karena pertarungan puncak senjata adalah putaran pertama tantangan antara Feng Haoyu dan Su Zimo. Semua mata tertuju pada ini. Semua orang ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir dalam penyempurnaan senjata, bakat puncak roh, Feng Haoyu, dengan akar roh anginnya atau Su Zimo dengan api roh level 3 miliknya. Sebelum ini, murid dari 5 puncak telah diam-diam bertaruh pada hasilnya. 5 master puncak duduk tepat di depan aula penyempurnaan senjata. Ada lebih dari 100 murid yang berpartisipasi berdiri di bawah. Adapun para murid yang menonton, mereka hanya bisa berdiri di luar dan tidak diizinkan masuk agar tidak mengganggu proses penyempurnaan senjata. Beri jalan, beri jalan. Sebuah teriakan terdengar dari luar kerumunan seolah-olah seseorang telah datang. Kerumunan terbelah ke samping, memperlihatkan sebuah lorong. Tangan di belakang punggungnya, seorang prajurit penyempurnaan ki berjubah ungu melangkah masuk. Dengan ekspresi angkuh, dia memasuki aula penyempurnaan senjata, itu adalah Feng Haoyu. Luar biasa, dia sudah berada di kondensasi ki yang disempurnakan. Bukan itu saja. Saya beritahu Anda, kakak senior Feng sudah mencapai kondensasi ki sempurna lebih dari sebulan yang lalu. Saat ini, dia hanya satu langkah lagi untuk memasuki dunia yayasan pendirian. Aku ingin tahu apa kultivasi Su Zimo saat ini. Jika jaraknya terlalu jauh, tidak akan ada yang dinanti-nantikan untuk sparring mereka. Saat itu, seseorang berteriak di antara kerumunan. Su Zimo ada di sini. Semua orang menoleh. Tidak jauh dari situ, Su Zimo tiba dengan pedang terbangnya. Masih dibalut jubah hijau, dia tampak tenang seolah tidak ada tekanan sama sekali. Seorang murid tidak bisa tidak mencemooh. Apakah saya melihat sesuatu? Dia hanya berada di level 8 Ki Condensation. Fufu, kamu benar. Perbedaan di antara mereka adalah 2 level. Hasilnya jelas bahkan tanpa mereka berkelahi. Murid lain menggelengkan kepalanya dan tertawa, telinganya jelas dipenuhi dengan penghinaan. Jika saya adalah Su Zimo, saya akan mengakui kekalahan sesegera mungkin agar saya tidak dipukuli terlalu parah di depan umum dan mempermalukan diri saya sendiri.